Halo, Assalamualaikum. Uh, Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan pengujian dan seleksi sumber daya manusia SDM. Untuk kelompoknya di sini ada Aprilia Triwulandari, Habibah Muzarova, dan Julia Felistisa Katarin. Di pendahuluan ada satu, keberhasilan organisasi bergantung pada kualitas SDM. Lalu yang kedua akan membahas seleksi dan pengujian SDM adalah langkah penting dalam memilih kandidat yang tepat. Lalu ada tujuan utamanya memilih kandidat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Boleh di next slide. Untuk pengertian pengujian dan seleksi SDM. Pengujian SDM merupakan penilaian kemampuan, keterampilan, dan karakteristik individu. Lalu ada seleksi SDM, proses memilih kandidat yang tepat berdasarkan hasil pengujian dan wawancara. Tujuan utamanya yang pasti memilih kandidat yang sesuai, menilai potensi dan kemampuan individu, mengurangi risiko kesalahan perekrutan. Boleh dilanjut oleh Aprilia. Jadi di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pengujian dalam seleksi SDM. Yang pertama ada tes kemampuan atau aptitude test, yaitu di sini ada mengukur kemampuan kognitif seperti numerik, verbal, dan logika. Yang kedua ada tes kepribadian, yaitu ada personality test. Di sini ada menilai karakteristik pribadi, sikap, dan motivasi. Yang ketiga ada tes psikologi, yaitu di sini ada mengukur stabilitas mental dan emosional. Yang keempat ada tes keterampilan atau skill test. Di sini ada mengukur keterampilan teknis atau praktis. Yang kelima ada wawancara, yaitu menggali motivasi dan pengalaman kandidat. Yang terakhir ada assessment center, yaitu serangkaian kegiatan dan tes untuk mengamati perilaku kandidat. Selanjutnya, di sini ada tahapan dalam proses seleksi SDM. Yang pertama ada penentuan kebutuhan SDM, yaitu analisis pekerjaan dan perencanaan tenaga kerja. Yang kedua ada penyusunan kriteria seleksi. Di sini ada kualifikasi pendidikan, pengalaman, keterampilan, dan lain-lain. Yang ketiga ada rekrutmen, yaitu mengumpulkan dari kandidat melalui berbagai saluran. Yang keempat ada seleksi, yaitu melakukan pengujian, wawancara, dan evaluasi. Yang kelima ada penilaian hasil seleksi, yaitu evaluasi hasil seleksi, dan memilih kandidat terbaik. Dan yang terakhir ada pemberian tawaran pekerjaan, yaitu memberikan tawaran pekerjaan kepada kandidat terpilih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Julia. Baik, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengujian dan seleksi SDM. Validitas dan reliabilitas alat ukur, di mana pengujian yang valid dan reliable menghasilkan keputusan yang akurat. Bias seleksi, di mana menjaga objektivitas untuk menghindari diskriminasi. Dan yang ketiga ada keterlibatan manajer dan tim HR, di mana manajer dan tim HR yang berkompeten penting dalam memilih kandidat yang tepat. Dan yang keempat ada kesesuaian dengan budaya perusahaan. Kandidat yang sesuai dengan budaya perusahaan akan lebih mudah beradaptasi. Jadi kesimpulan malam hari ini yang kita bahas hari ini, yang pertama ada pengujian dan seleksi SDM adalah kunci dalam memperoleh karyawan yang tepat. Proses ini mencakup kemampuan teknis dan karakter pribadi. Dan yang terakhir ada dengan pengujian yang baik, perusahaan dapat memperoleh tim yang kompeten dan produktif. Baik, sekian, terima kasih untuk presentasi kami pada malam hari ini. Terima kasih.